Kerajaan 1000 tahun di surga. Apa yang akan dilakukan oleh umat Tuhan di masa tersebut? Masa 1000 tahun atau milenium adalah diawali oleh peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke bumi ini setidaknya dimaksudkan untuk dua hal. Yang pertama, untuk membinasakan semua orang yang sudah ditentukan tidak selamat, yaitu semua manusia dari segala zaman yang pernah hidup di kolong langit ini. Yang kedua, untuk menjemput seluruh umatnya yang sudah dibenarkan, untuk naik terangkat ke surga dan hidup bersama dengan Dia. Umat Tuhan akan hidup dalam kerajaan surga selama masa 1000 tahun. Pada masa 1000 tahun ini, bumi akan menjadi kosong oleh manusia yang hidup karena semua orang yang tidak diselamatkan telah mati. Di sepanjang masa 1000 tahun, keadaan bumi ini akan kosong oleh manusia yang hidup. Kacau, campur baur, tidak ada terang, gunung dan bukit bergoncang, tanah subur menjadi padang gurun yang gersang dan tandus. Kota-kota di dunia akan runtuh. Di bumi ini hanya akan ada iblis dan roh-roh setan saja yang diikat, dirantai atau dibelenggu selama masa 1000 tahun. Yang maksudnya adalah mereka sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya seperti yang selama ini mereka lakukan. Yaitu menggoda dan menipu umat manusia yang dapat mengakibatkan kebinasaan bagi mereka. Karena bumi ini sudah kosong oleh manusia yang hidup. Penjelasan selengkapnya tentang iblis di rantai ini dapat ditonton videonya yang link tersedia di halaman deskripsi video ini. Lalu apa yang akan dilakukan oleh umat kudus di masa 1000 tahun itu? Kitab Wahyu menjelaskan bahwa umat Allah akan berada di surga di tempat yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Umat kudus akan duduk di atas tahta sebagai raja-raja dan imam-imam untuk menghakimi dunia. Dalam Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah
dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dalam Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Di 1 Korintus 6 ayat 2, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti?" Ada juga tertulis di 1 Korintus 6 ayat 3, "Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari." Jadi pada masa 1000 tahun ini, umat kudus akan duduk di atas tahta sebagai raja-raja dan imam-imam bersama dengan Yesus. Raja dan imam adalah mengilustrasikan pada masa perjanjian lama, di mana seorang raja atau imam di bangsa Israel juga bertugas sebagai hakim. Dan Yesus di surga juga disebut sebagai raja di atas raja dan sebagai imam besar. Umat kudus akan ikut menghakimi orang-orang yang tidak selamat diangkat ke surga. Juga akan menghakimi umat Allah yang tidak selamat karena tidak setia, yang dapat dilambangkan oleh ke-12 suku Israel sebagai umat Allah pada masa lampau. Serta umat kudus juga akan ikut menghakimi iblis dan setan-setan yang dulunya adalah para malaikat yang diusir dari surga karena menentang dan melawan Allah. Penghakiman ini tujuannya adalah untuk menyaksikan keadilan Allah dalam setiap tindakannya. Karena selama di dunia, iblis telah membuat umat manusia memiliki keraguan terhadap tabiat Allah yang sesungguhnya. Yaitu yang berhubungan dengan bagaimana sebenarnya Allah ingin menjalin hubungan dengan makhluk ciptaannya tersebut. Pada masa 1000 tahun ini, Allah mengizinkan umat kudus yang telah ditebusnya untuk melihat semua buku catatan manusia yang pernah hidup di sepanjang sejarah dunia ini. Dan para umat kudus akan memperoleh jawaban atas setiap pertanyaan yang berhubungan dengan keadilan Tuhan dalam setiap keputusan yang Tuhan berikan. Yaitu keputusan tentang alasan mengapa orang-orang yang tidak diselamatkan atau mereka yang tidak dipilih untuk hidup kekal di surga. Melalui buku catatan surga itulah para umat kudus akan mengetahui bahwa keputusan Tuhan itu adalah benar, jelas, dan adil, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan ataupun prasangka yang buruk lagi terhadap Allah. Melalui buku catatan surga juga kita akan mengetahui tentang
pimpinan Tuhan selama ini ketika kita masih hidup di bumi. Segala peristiwa dan perkara di dunia ini yang pernah menimpa hidup kita tanpa dapat kita mengerti dan pahami mengapa hal tersebut dapat terjadi. Melalui buku catatan surga itu, semua pertanyaan kita selama ini akan terjawab dengan jelas. Jadi bila sekarang kita mempunyai masalah atau persoalan yang menimpa hidup kita dan tak dapat kita mengerti atau pahami, semuanya itu nanti akan terjawab melalui buku catatan surga. Dan pada akhir masa 1000 tahun, semua tentang pertanyaan yang berhubungan dengan keadilan Allah itu telah terjawab untuk selamanya. Umat kudus akan dimampukan untuk melihat melampaui bayang-bayangan keraguan, bahwa tuduhan iblis selama ini terhadap Allah yang tidak adil adalah tidak benar. Dan setelah berakhir masa 1000 tahun di surga ini, semua manusia yang mati karena tidak diselamatkan oleh Tuhan serta telah selesai dihakimi tersebut, mereka semua akan dibangkitkan lagi untuk kebangkitan yang kedua. Dan kebangkitan yang kedua bagi mereka, kemudian bersama-sama dengan iblis dan para setan, mereka semua akan menjalani penghakiman, penghukuman. Iblis dan orang-orang yang tidak diselamatkan itu akan dihukum dan dibinasakan untuk selamanya. Dan bumi yang sudah tua, penuh dosa ini akan menjadi neraka bagi mereka. Terima kasih, salam, Tuhan berkati.